kan kita lagi ngomongin COVID nih. Semua tuh Iya. ada gejalanya berdasarkan ringan atau beratnya. Jadi ada keluhan ringan gejalanya, gejala sedang atau berat. Gejala utamanya kan sebenarnya kalau di COVID-19 ini adalah batuk, demam, Batuk, dan ya. adanya sesak napas. Itu 3 gejala utamanya. Tapi apakah semua orang pasti akan mengalami 3 gejala ini? Ternyata tidak. Nah, sepanjang si virus ini kita tahu ada, ini kan masih less than 6 months ya. Kita tahu ini virus ada di dunia gitu ya. Sepanjang perjalanan penyakitnya ini kita perhatikan ternyata tidak terbatas pada 3 itu aja. Ada yang orang dengan keluhan misalnya cuma matanya bengkak atau kemerahan. Ada yang datang ke poliklinik untuk urusan kulit, kok muncul ruam-ruam gitu ya. Tapi ternyata pas dicek ini SARS-CoV-2-nya si virusnya positif. Tuh, ini COVID-19, tapi gejalanya nggak spesifik. Nah, sejauh ini sih jadinya kita nggak bisa mengklasifikasikan orang yang punya COVID-19, yang punya COVID-19, yang menderita COVID-19 itu harus punya gejala A, B, C, D ini. Nah, mostly kita cuma bisa gitu. Mostly adalah orang-orang yang batuk, demam, dan sesak napas. Tapi ringan beratnya gejala tergantung dari orangnya juga itu sendiri dan perjalanan penyakit. Kadang orang yang nggak punya gejala sama sekali itu loh yang sebenarnya kita sebut sebagai carrier. Meskipun si virusnya bisa ada di badannya. Jadi si virus itu ada di badannya, dia akan aktif menjadi virus itu terus selama berapa lama? Terus dia bisa pindah ke orang lain untuk jadi menularkan ke orang lain. Yang pertama tadi, berapa lama sih kita sebagai carrier si virus itu ada di? Seperti anjuran dari awal sampai sekarang belum diubah, yaitu 14 hari. 14 hari. Itu kita mendefinisikan 14 hari itu karena biasanya orang itu akan mengeluarkan gejala dia setelah di dalam masa inkubasi itu dari hari kedua sampai hari ke-14. Kalau sampai ke hari ke-14 dia ternyata nggak muncul gejala apa-apa dan memang tidak ada keluhan apapun, kita anggap memang dia sehat gitu. Tapi kalau misalnya orang itu punya virus di badannya, dia tetap bisa menularkan ke orang lain di masa itu melalui apa? Droplets. Makanya semua orang harus pakai masker gitu ya, karena droplets itu bisa nggak cuma ketika batuk atau bersin. Nah, ketika kita ngomong aja nih, bisa aja kan keluar, kita nggak sadar. Nah, padahal droplets atau cairan yang keluar dari rongga mulut kita itu bisa aja membawa si virus gitu. Jadi si droplet itu misalnya keluar dari mulut kita begitu ya. Yep. Terus tiba-tiba mengenai orang lain di tangan atau di baju atau di benda-benda lain, dipegang, udah gitu orang yang terkena tadi megang mulut, megang mata, nah itu yang akhirnya mulai masuk ke tubuh kita. Betul. Jadi biasanya karena mungkin dropletnya ada yang langsung, kalau bicara terlalu dekat misalnya, atau ya kan, atau misalnya social distance tidak dilakukan, akhirnya terhirup si dropletnya, ya udah akhirnya bisa masuk deh. Karena si si virus ini kan memang dia hidupnya di saluran nafas, jadi dia akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi yang ditakutkan adalah itu. Itu kan katanya ada juga yang berkembang informasi kalau misalnya ini virus adanya di dalam tenggorokan, terus itu masuk ke dalam paru-paru. Katanya bisa dicegah dengan sebuah permen yang ada apanya ya namanya ya? Ya, antiseptiknya, benar nggak sih dok? Antiseptik. Ya kalau masih di daerah situ sih mungkin ya, karena antiseptik kan memang dibuat tujuannya untuk membunuh kuman, ya. Tapi kita kan nggak tahu, nggak bisa cuma mengandalkan itu aja gitu. Tetap kalau kita tidak menjalankan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, rasanya nggak bisa nih ngandalin cuma satu vlog gini aja. Ya kalau dia udah masuk ke dalam, ya kan yang namanya permen nggak masuk ke paru-paru ya. Jadi cuma membersihkan area yang kena aja. Belum secara medis bisa dibuktikan gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berarti kalau misalnya memang permen ada antiseptik itu yang memang kalau biasa makan permen itu boleh. Berkumur juga oke ya. Yang disarankan kan itu menjaga kebersihan adalah rongga mulut dan rongga hidung. Jadi membersihkan hidung itu juga nggak kalah penting. Bersihin hidung tuh gimana sih dok? Di Indonesia jarang banget. Jadi nasal irigasi kayak kalau di luar negeri tuh udah produknya udah macam-macam. Jadi kayak untuk nyemprot keluar, untuk membersihkan cairannya masuk gitu, ntar keluar gitu kan. Jadi kayak dibilas.
Itu juga penting banget untuk menjaga kesehatan hidung. Kalau di Indonesia memang belum banyak. Belum ya? Ada beberapa, tapi kalau di luar negeri itu di apotek-apotek udah berjajar-jajar. Udah banyak. Oke. Dok, yes. Sebelum awal-awal tuh banyak juga informasi yang bilang katanya kita vaksin pneumonia tuh bisa juga mencegah. Bukan. Itu benar nggak sih? Jadi bukan mencegah pasti nggak kena COVID-19 ya. Tapi gini, virus si COVID-19 ini kan menyerang paru-paru. Ya. Nah, salah satu hal yang ditakutkan adalah pneumonia. Nah, jadi banyak orang berasumsi kalau misalnya kita vaksin si pneumonia, padahal itu kan vaksinnya adalah isinya pneumococcus nih. Ya, jadi untuk si bakteri penyebab pneumonia. Tapi bukan si COVID-19-nya. Ya, nggak masalah sih. Vaksin kan memang dianjurkan untuk vaksin VCV. Tapi bukan berarti terus kita jadi kebal terhadap si virus COVID-19 ini, gitu. Ini ada WK bilang katanya digurah ya, Dok. Bisa nggak? Jadi digurah atau Dok? Dikeluarin. Aduh, tapi nggak bersih lagi. Nggak bersih nggak tuh? Oke, terus juga Olania, Herun. Apa betul nih sekarang penularan bisa dari udara? Gini, airborne ya. Jadi kalau untuk dokter-dokter yang hands-on langsung pasien, pasti kan nggak bisa ya, kan jaga jarak mau gimana pun juga pasti harus megang pasiennya nih. Jadi tenaga medis itu memang harus menerapkan seluruh protokol airborne. Karena ketika pasien itu buka mulut aja, mau diperiksa gitu atau mau diambil sampel gitu ya, kan pasti dia akan menganga nih, dimana asumsinya nganga itu kan bawa uap-uap air, ya uap-uap droplet. Jadi bisa aja akhirnya banyak gitu droplet yang berterbangan di depan dan bisa terhirup sama si tenaga medis. Tapi untuk orang-orang yang pergi ke supermarket atau ke mana-mana gitu yang lain nggak perlu takut terhadap penyebaran ini, karena ini tadi balik lagi bukan dia berterbangan gitu aja di udara, tapi dia kan menularinya tuh melalui tunggangannya yaitu droplets. Nah, si droplets itu kan punya berat kan, dia pasti akan jatuh terbawa oleh gravitasi. Jadi yang lebih ditakutkan adalah kalau kita sering-sering megang-megang apa-apa, nggak cuci tangan, terus kebiasaan megang-megang muka. Itu ya. Jadi, nah, jangan takut. Berarti kalau penggunaan sarung tangan kemanapun ke tempat umum juga dianjurkan nggak sih, Dok? Nah, pakai sarung tangannya bener apa enggak? Nanti udah pakai sarung tangan, tetap aja megang rambut, megang mata, gitu. Ya, percuma sih. Yang penting bisa dijaga kebersihannya aja gitu. Tapi ini Dok, kita tahu bahwa ya kita berharap pandemi ini segera berakhir gitu ya, karena sekarang ini mempengaruhi semua seluruh dunia begitu ya, dari segala aspeknya. Tapi di sisi lain banyak hal-hal yang bisa membuat kita sekarang dalam kurang lebih waktu sebulan kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Sekarang kebiasaan mencuci tangan tuh kayaknya hal yang jadi wajib banget gitu. Kalau dulu kayaknya mau makan pakai tangan juga nggak cuci tangan kadang-kadang gitu ya. Tapi ini ada sisi lainnya. Jadi kalau Dokter Raisa sendiri melihat si COVID-19 ini, oke, kita udah tahu dah efek-efek negatifnya dan lain sebagainya sudah sering dibahas. Tapi kalau seorang Dokter Raisa melihat sisi lain dari COVID pandemik ini apa ya? Gimana ya? Kalau saya sih senangnya banyak orang akhirnya lebih aware terhadap menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi dengan mereka di rumah aja, mereka mulai jaga kebersihan, mulai aware apa yang harus dimakan, bagaimana pengolahannya. Jadi penyakit-penyakit lain juga akhirnya ikut turun. Nah, ya ada positifnya, ada negatifnya juga sih. Jadi orang less produktif dan lain-lain gitu. Tapi menurut saya orang akan terpengaruh nanti ke depannya, mereka akan mulai terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Oke, berarti ada hal positif lain bahwa orang-orang sekarang mulai menerapkan gaya hidup sehat begitu ya, pola hidup sehat. Yes. Tapi kadang-kadang ini kan kita ada di stay at home, ada di rumah aja, ini kan udah cukup lama ya. Sekarang udah kurang lebih sebulan lah untuk beberapa orang ya kan. Dan kalau misalnya sampai sebulan lebih kan sampai lebaran. Oke, secara fisik health-nya bagus, misalnya kita memang sekarang daya imun kita tinggi, kita juga mencegah virus, bakteri. Tapi mentally health-nya gimana ya, Dok? Nah, itu dia. Emang ini penting banget loh, ini diperhatikan nih mental health-nya ini, karena kita memang berubah. Jadi yang tadinya situasinya sudah seperti biasanya, tiba-tiba harus mau nggak mau adaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Emang agak jadi tantangan tersendiri sih gitu.
Tuh ada yang bilang ada yang udah 3 bulan di rumah aja, itu lebih ekstrim lagi dari kita. Ini yang paling penting memang mental health harus dijaga. Jadi manajemen stres itu kita harus tahu bagaimana menanggapinya. Karena ini juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi mau nggak mau harus diperhatikan. Jadi kelola keadaan psikologis diri. Mungkin kita kalau misalnya ketakutan banget nih, pertama nih tips dari saya. Kalau misalnya kita nonton berita terus atau baca-baca apa segala macam malah jadi over ketakutan yang berlebihan, panik gitu ya. Sebaiknya mulai filter deh berita-berita yang kita baca gitu. Jadi sebaiknya ya jangan terlalu gampang percaya dengan sumber-sumber berita yang kita baca kalau misalnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena itu nanti malah jadi banyak banget ya stresnya yang nambah-nambah gitu sendiri. Terus kalau tips kedua dari saya, selain menfilter berita, usahakan lebih fokus sama hal-hal yang penting aja. Misalnya sekarang kita di rumah aja, kita fokus sama keluarga kita, mungkin tadinya kita jarang ketemu sama mereka, jarang menghabiskan waktu, akhirnya ini dikasih kesempatan untuk lebih fokus menjalani hidup ini bersama keluarga. Ya udah, mulailah terbiasa dengan ini. Dan tetap berpikir logis. Mungkin kalau semua orang kayak selalu bilang udah positif aja, berpikir positif. Tapi buat saya ya jangan terlalu berlebihan berpikir positif juga. Jadi kadang-kadang kita memang butuh waspada. Jadi untuk menanggapi hal-hal, kalau kita berpikir terlalu positif takutnya ngegampangin. Jadi untuk beberapa hal memang kita harus berpikir logis. Ini saatnya kita harus antisipasi atau tidak. Ini saatnya kita harus menanggapi ini serius atau tidak. Ini emang membahayakan diri kita. Oke, jadi logis aja. Ini sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang. Gitu. Dan usahakan tetap produktif. Tetap produktif, isi hari-hari dengan kegiatan positif dan yang menyenangkan dan kita suka. Dan bikin jadwal. Kalau saya tuh jadwal sebenarnya nggak terlalu berubah dari segi jadwal, supaya saya sama anak-anak juga tetap ada sesuatu yang dikerjain tiap hari. Jadi kayak misalnya kalau anak-anak sekolah tetap jadi bangun pagi, habis itu usahakan di sekolah, kegiatan apa yang biasa dilakukan gitu, tetap makan siang di jam yang sama, habis itu baru main di jam yang sama, tidur di jam yang sama. Jadi sebenarnya untuk pola hari-hari supaya nggak stres, jadwal itu membantu banget sih, supaya kita tahu habis ini kita harus ngapain dan ada sesuatu yang dihasilkan. Karena kadang-kadang orang butuh itu aja sih, butuh produktif. Ya. Harus juga, nggak juga sekarang kita di rumah juga nggak produktif, akhirnya tidur-tidur doang, makan doang, akhirnya juga kena penyakit juga. Tadi kan dibicarakan kalau misalnya karena mental health kita karena ada di rumah, terus juga masalah jadinya masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, mental health ini gimana sih hubungannya ke penyakit, ke fisik gitu ya? Kan katanya bilang bahwa mental health, stres itu bisa menimbulkan penyakit. Iya. Penyakit apa sih yang biasanya bisa terstimulus gara-gara si mental health ini? Oh, banyak banget sih sebenarnya. Ini kayak stres itu kan meningkatkan, ada salah satu hormon yang nggak bagus buat tubuh kita. Akhirnya peredaran darah jadi nggak bagus, ya. Penyakit kardiovaskular, penyakit metabolisme, semua sih bisa aja berhubungan sama stres. Yang paling sering itu mungkin penyakit lambung, either gastritis, asam lambungnya naik, atau GERD gitu kan. Jadi bener ya? Iya, biasanya gitu. Itu penyakit zaman sekarang ya, penyakit milenial katanya dok. Aduh. Tapi ngomongin penyakit-penyakit yang bisa menstimulus, bisa jadinya keluar gitu penyakitnya, kan COVID ini dibilang bahwa si COVID katanya sih tidak menimbulkan kematian, tapi justru karena COVID ini ada penyakit-penyakit sebelumnya, justru akhirnya penyakit tersebut juga yang akhirnya membawa kita kepada kematian gitu ya. Itu benar nggak sih dok? Bahwa COVID-nya sendiri itu benar-benar bisa membawa ke dalam kematian, atau gara-gara COVID mempengaruhi penyakit sebelumnya akhirnya ada kematian? Dua-duanya. Jadi gini, COVID ini sendiri itu biasanya akan lebih berat gejalanya pada orang-orang yang punya penyakit predileksi atau komorbid, yaitu penyakit yang misalnya penyakit jantung, penyakit diabetes, kanker, atau penyakit paru-paru, asma gitu ya. Lebih banyak orang-orang yang punya penyakit seperti itu tuh mengalami
penyakit yang lebih berat lah, sampai membutuhkan ventilator dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak punya penyakit seperti itu juga nggak tersiksa atau mortalitasnya lebih rendah, karena ya ampun, ini namanya sesak napas karena COVID-19 ini serem banget loh, Dri. Kayak bukan sesek kayak kita sesek terus narik napas kita terus legaan gitu, enggak, sesak napasnya tuh bener-bener yang nggak bisa napas. Kebayang nggak sih, kayak mau napas nggak bisa, dan itu datangnya tuh kayak ada sirkul waktunya gitu. Waktu ntar sempet kayak, kalau orang bisa bilang kayak ada seperti masa-masanya muncul lagi sesek-seseknya gitu, ntar ringan, ntar muncul lagi sesek lagi, dan ketika sesek banget itu rasanya kayak memang, aduh amit-amit deh, kayak nggak bisa nafas. Iya, sampai kayak mau dicabut gitu loh, kata orang-orang yang ngalamin. Ya amit-amit, semoga kita semua nggak kena. Jadi citizen ini benar-benar bahwa jangan sampai karena kan sebenarnya mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa COVID-19 ini berakibat fatal apabila punya penyakit penyerta jantung, kanker, diabetes, paru dan lain sebagainya. Enggak ya, ternyata COVID-19 ini juga bisa mengakibat kematian meskipun kita tidak punya penyakit penyerta ya. Iya, itu dia. Kita kan nggak pernah tahu ini, kadang orang bisa kenanya penyakit ini gejalanya gimana gitu. Kayak orang kita kena flu biasa aja kita nggak tahu kan. Kadang ada yang ringan, kadang ada yang berat gitu ya. Ini apalagi penyakit ini gitu, nggak tahu, nggak bisa dilihat. Oke. Tapi ini kan semua orang jadi parno ya. Batuk sedikit parno, iya kan? Sakit tenggorokan jadi parno. Aduh, ini COVID atau bukan gitu ya. Nah, ini buat in-citizen juga tadi beberapa yang nanya. Apa langkah pertama dok? Kalau misalnya batuk, tapi tidak ada sejarah bahwa kita pernah bersinggungan langsung sama penderita COVID, kontak langsung dengan yang penderita COVID. Radang tenggorokan, kan sebenarnya itu penyakit-penyakit yang biasanya umum ya, radang, flu, batuk. Ini gimana supaya kita bisa bedain antara ini mencurigai ke COVID, ini kayaknya cuma penyakit radang atau flu biasa? Oke, sebenarnya kita nggak bisa bedain di hari begini. Gitu ya? Kita cuma bisa membedakan dengan tes. Which testnya itu juga bukan rapid test ya, karena rapid test itu screening, bukan confirmation test. Tes yang bisa membuktikan, yang bisa konfirmasi sejauh ini adalah swab dan yang kemudian ditesnya menggunakan PCR test. Ya. Nah, itu harus laboratorium dan biayanya cukup mahal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau kita punya gejala, apapun itu, kita isolasi mandiri. Jangan kumpul dulu sama keluarga, ya. Kita konsultasi dulu ke dokter, terus selalu pakai masker, jaga kebersihan, jaga daya tahan tubuh, dan lain-lain. Kalau mau rapid test, boleh, tapi harus diulang. Jadi misalnya rapid test setelah hari berapa, 2 ya, pertama, kedua, itu gejala, terus diulang lagi seminggu sampai 10 hari kemudian. Gitu, barulah itu menarik. Sebelum ngomongin masalah tes yang lain, kemarin kan sempat dibahas juga di salah satu YouTube-nya salah satu selebriti yang katanya rapid test tidak terlalu efektif, less than 10% keakuratannya bahwa itu menunjukkan kita kena COVID atau enggak. Benar nggak sih? Enggak, jadi tergantung dari rapid testnya, kan jenisnya banyak ya, mereknya banyak ya. Sebenarnya yang efektif, sensibilitasnya tinggi juga banyak. Yang biasanya dianjurkan di rumah sakit rujukan atau dari BNPB juga itu bagus. Tapi memang dia bukan confirmation test. Jadi karena yang dites adalah antibody itu belum tentu bisa muncul di hari-hari pertama ketika kita sakit atau punya gejala. Dia bisa baru munculnya di hari misalnya 13, hari ke-10, kayak gitu. Di terakhir-terakhir baru muncul. Jadi mungkin rapid test pertama itu bisa tidak terdeteksi nih. Iya. Tapi bisa aja dia udah terinfeksi gitu. Jadi makanya kenapa dibilang, rapid test ini nggak bisa memastikan kena atau enggak. Ya makanya harus diulang. Nah kalau misalnya udah positif nih rapid testnya, nah salah satu konfirmasi tesnya adalah dengan si swab testnya pakai PCR ini. Gitu. Okay. Dok, ini ada dari Susmono Sietex, katanya saya juga baca nih bahwa katanya ada artikel untuk para perokok ini katanya lebih terlindungi dari COVID-19 karena ada efek nikotinnya katanya yang justru bukannya memperparah tapi bisa menghilangkan si COVID. Ini benar nggak sih, Dok? Udah tahu lah jawaban aku. Aduh, gimana ya? Gini.
efek negatifnya juga kan asap rokok itu luar biasa banyaknya ya, dan itu merusak paru-paru, membuat iritasi di saluran napas. Kalau gampang iritasi, ya pasti si virusnya gampang lebih mudah nih untuk menginfeksi gitu loh. Makanya sebenarnya rokok itu justru malah memperberat atau meningkatkan resiko terkena COVID-19. Nah, sudah terjawab ya semua ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang Dok, gue juga bingung karena katanya kita harus berjemur di cahaya matahari begitu ya, sinar matahari karena bagus bisa meningkatkan imunitas. Tapi ada yang bilang between jam 6 sampai jam 9. Ada dokter yang bilang juga jam 10 sampai 10:04. Yang benar tuh yang mana sih? Kamu tim mana? Tim mana? Jam 8 tim gimana bangunnya kalau gue sih? Oke. Iya, emang sih semua dokter dan saintis itu punya basic ilmunya masing-masing. Tapi kalau bisa saya simpulkan, daripada kita ribut, kita kembali lagi aja dari apa sih tujuan kita berjemur. Pastinya kan mencari sinar ultraviolet dari sinar matahari nih, ya. Dan sinar ultraviolet dari sinar matahari itu ditentukan oleh banyak hal, dari beberapa hal. Misalnya, letak, which is bujur atau lintang, ya, atau tinggi rendahnya suatu daerah. Kalau dibilang jam 10 gitu misalnya, wah jam 10 di pantai sama jam 10 di gunung, itu kan udah beda banget panasnya ya. Ya, terus kedua ditentukan juga oleh musim atau cuaca. Ya, jadi kadang-kadang kalau lagi kita cuma 2 musim, hujan dan panas. Kalau misalnya di 4 musim lebih variatif lagi kan jamnya gitu. Terus yang ketiga dipengaruhi oleh si polusi udara. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak memperhatikan hal ini, terus menyamaratakan, nih dari Sabang sampai Merauke harus jam 10 ya, nah itu malah jadi belum tentu efektif, karena di rumah Adri sama rumah saya juga misalnya bisa beda nih. Misalnya di rumah saya jam 10 tuh udah panasnya udah luar biasa gitu ya. Mungkin jam 10 di rumahnya Adri belum keluar nih mataharinya. Nah, jadi harus lihat lagi sebenarnya yang di rumah kita, di lokasi kita mau berjemur itu yang efektif di jam berapa, beda-beda. Yang paling gampang tau nggak lihat apa? Lihat handphone. Handphone kita tuh punya aplikasinya, Adri. Jadi kayak di weather itu ada yang namanya UV index di paling bawah biasanya. Namanya UV index itu nggak pernah kita perhatiin, tapi itu tinggal dibaca angkanya berapa. Nah, kalau angkanya 1 sampai 2 itu aman, mau berjemur nggak masalah. Kalau 3 sampai 5 itu harus butuh pakai sunblock atau sunscreen. Terus kalau angkanya 5 sampai 10 misalnya itu udah harus pakai yang lebih efektif lagi proteksinya. Kita misalnya, saya mau olahraga juga nih sambil berjemur. Jadi waktunya lebih lama. Oh ya udah pakai topi, pakai baju yang anti UV dan lain sebagainya. Tapi kalau udah di atas angka 11 itu sudah tidak boleh lagi berjemur. Jadi tidak disarankan untuk berjemur karena meningkatkan resiko kanker kulit gitu. Ya udah, jadi tinggal dilihat aja, dibuka handphonenya, jadi, jam segini masih aman. Gitu. Jadi pergunakanlah teknologi ya. Jadi lihat di aplikasi kalau 1 sampai 10 masih aman, tapi 1 2 masih bisa artinya nggak ada penghalang apa-apa, tapi 3 ke atas bisa harus pakai sunblock dan lain sebagainya. Oke, Dok, ini juga ada yang bilang kan sekarang satu-satunya jalan adalah kita ada 2 sih pertanyaan gue nih. Yang pertama adalah apakah benar setelah kita dibilang katanya kalau udah kena yang namanya COVID atau misalnya carrier terus udah gitu hilang 14 hari setelah itu, apakah itu ada kekebalan terhadap si COVID-19? Yang pertama, Dok. Terus yang kedua, katanya kan yang perlu diperhatikan adalah imunitas tubuh kita untuk mencegah yang namanya si COVID ini bisa masuk ke tubuh kita untuk menjadi penyakit gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali orang mengembangkan obat-obatan tradisional lah ya, kayak kunyit, apa dan sebagainya. Gitu ya? Ya, itu tuh benar nggak sih bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Itu 2 pertanyaan tadi, Dok. Oke. Emang pertama itu orang kalau udah kena sejauh ini ya, jadi ini kan namanya penyakitnya masih baru banget, penelitiannya masih terus berkembang, bahkan masih kurang dari 6 bulan, jadi ini penyakit yang sangat baru dan masih sangat minim untuk kita ketahuin segala macam tentang ini. Tapi sejauh ini memang belum pernah ada cerita orang bisa reinfeksi. Jadi orang yang udah pernah kena masih ada muncul nih kekebalannya. Nggak tahu kali ya, atau nanti mungkin antibodinya udah turun apa segala macam bisa kena lagi. Tapi sejauh ini sih belum ada, jadi masih aman-aman aja. Tapi memang begitu udah sembuh jangan terus seenaknya ya, tetap harus jaga diri, jaga antisipasi lah gitu.
Karena ini bukan cacar ya, Dok? Nggak tahu juga, cacar bisa ada yang 2 kali loh. 2 kali ya? 2 kali. Kasian banget. Aduh. Oke. Terus tadi ramuan tradisional. Ramuan tradisional. Jadi sebenarnya kita nih emang bangsa yang terkenal sama rempah-rempah kan dari zaman nenek moyang kita. Ya nggak apa-apa juga kita konsumsi dengan batas yang normal, dan yang pasti kita jangan cuma balik lagi mengandalkan itu aja. Jangan mentang-mentang kita udah konsumsi kunyit, jahe apa segala macam, wah kita artinya udah kebal nih. Ya udah kita pergi-pergi ya, kita nggak usah cuci tangan, kita ini gitu ya, nggak juga. Jadi boleh dikonsumsi dengan batas wajar, tapi tetap ingat balik lagi daya tahan tubuh harus ditingkatkan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, minum air mineral yang cukup, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Tetap semuanya harus.